Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Andrix dengan Andi Saputra di sini, siap untuk sharing ke Bapak Ibu. Di video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah teknis antara operator dan dosen untuk memulai pengisian Serdos, karena hari ini tanggal 17 Juni 2022 tadi sudah dilakukan penarikan data eligible terakhir untuk sertifikasi dosen gelombang 1 dan di sistem sudah terupdate ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang namanya sudah eligible sudah bisa melakukan pengisian portofolio dan daftar riwayat hidup Serdos. Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, terlebih dahulu saya ajak untuk Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya supaya saya semakin semangat lagi untuk berbagi ke Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe video ini. Dan langsung saja untuk pembahasan kita. Jadi seperti biasa kita login ke sister. Saya perlihatkan tampilan sebagai operator dulu. Nah, karena tadi kurang lebih hampir setengah hari ya kita menunggu update dari sister pusat, dan alhamdulillah pada malam ini tadi sudah bisa diakses. Kita login sebagai operator, kemudian mengganti perannya menjadi PSDPTU, kemudian masuk ke layanan Serdos, maka tampilan sudah berubah bahwa gelombang 1 Serdos sudah dimulai dari tanggal 17 Juni sampai dengan 27 Juni. Nah, di sini ada beberapa menu yang perlu kita perhatikan, yaitu monitoring portofolio, kemudian rekap data riwayat hidup Serdos, pembagian persepsi nilai, dan juga tombol cetak daftar token. Yang paling pertama, operator tentu harus cek dulu data dosen yang eligible terakhir apakah sudah sesuai dengan data eligible yang tampil saat ini. Nah, ini seperti yang di kampus saya sudah sesuai, maka bisa langsung melakukan pembagian penilai persepsi bagi dosen yang disertifikasi. Silahkan diklik saja. Di menu pembagian penilai ini, kita sebagai operator harus melakukan pembagian siapa saja dosen atau rekan sejawat yang melakukan penilaian terhadap rekan sejawatnya. Nah, di sini saya beri contoh, ini sudah beberapa yang sudah saya tugaskan tadi ya sebelumnya. Kemudian kita lakukan penugasan. Kemudian untuk atasan, silakan diisikan nama atasannya atau ketua prodi, ketua dekan. Selanjutnya rekan sejawat 1, kita isikan nama dan NID-nya yang sesuai, kemudian sejawat 2-nya, dan yang ketiga juga diisikan. Dan selanjutnya tekan tombol di bawah sini, tegaskan dan tekan, kemudian akan berubah tampilannya bahwa berhasil menugaskan penilai. Nah, tadi sudah berubah ya. Nah, setelah tampilan seperti ini, maka kita sudah bisa mendownload token untuk penilaian mahasiswa di menu yang berwarna kuning ini ya. Nah, di sini sudah bisa cetak tokennya, tapi karena tadi ada beberapa yang belum selesai penugasannya, maka saya nunggu sekalian dosen-dosen yang belum sempat saya tugaskan untuk menyetorkan nama siapa saja yang akan melakukan penilaian persepsional terhadap mereka. Selanjutnya saya perlihatkan menu monitoring portofolio. Ini gunanya untuk melihat secara keseluruhan, melakukan monitoring tentang siapa saja yang sudah melakukan pengisian. Nah, di sini bisa dilihat yang sudah dibagikan penilainya, maka akan tampil X, dan nanti ketika sudah melakukan penilaian dan pengisian otomatis akan berubah menjadi warna biru. Dan untuk penilaian sejawat, mahasiswa, dan juga pimpinan dan diri sendiri, dia akan berubah centang ketika yang menilai sudah melakukan validasi ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan untuk Serdos hari ini saya perlihatkan lagi tampilan login dari akun dosen yang sertifikasi.
Silahkan login, kemudian masuk ke layanan Sherdos di sebelah kiri bawah. Nah, ini adalah bentuk tampilan layanan Sherdos. Maka Bapak dan Ibu bisa segera melakukan pengisian portofolio di 5 sub tab ini. Bisanya silahkan diklik, misalnya validasi biodata. Kita mengisikan biodata kita, memperbaiki jika ada kesalahan antara NPWP, gelar, alamat, kemudian nomor HP, email, dan juga bidang ilmu. Yang paling penting bidang ilmu dan mata kuliah pokok, serta karya yang dianggap paling fenomenal. Ini biasanya berupa artikel, penelitian, ataupun karya-karya lainnya yang berhubungan dengan dunia akademik. Kemudian yang selanjutnya mengunggah pas foto terbaik dan terbaru tentunya, agar performanya lebih oke lah begitu. Kemudian mengisi daftar riwayat hidup. Ini kita bisa mengklaim di daftar riwayat hidup, kita bisa mengklaim riwayat pendidikan. Nah, ini disinkron dari sister. Kemudian riwayat profesional, riwayat pengalaman mengajar, kita bisa mengklaim mata kuliah sebelumnya sudah kita ajar atau yang kita ampuh. Kemudian riwayat pokok bahan ajar kalau ada, kemudian riwayat penelitian. Semua penelitian yang sudah diinput di sister tentunya bisa diupload di sini, diklaim maksud saya. Kemudian riwayat publikasi juga, serta riwayat pertemuan ilmiah. Dan terakhir ada riwayat organisasi profesi ilmiah. Kemudian setelah riwayat hidup ada ini, mengisi instrumen persepsional diri. Dan juga yang terakhir penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Ini yang belakangan ini menjadi banyak pertanyaan sebelumnya di forum-forum sertifikasi dosen. Di penyusunan pernyataan diri dosen untuk PDD UKT-PT, yang paling pertama diminta adalah narasi mission statement. Kemudian ada pembagian bobot penilaian pada PDD UKT-PT. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan sendiri persentase penilaian Bapak Ibu antara pengajaran, publikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa di sisi pengajarannya kayaknya lebih oke ya, bisa masukkan misalnya 50%. Kemudian di publikasi misalnya ada punya artikel yang terindeks, kemudian dianggap fenomenal, juga bisa memasukkan persentasenya 30 atau 40, dan pengabdian 10. Itu pokoknya kembali kepada Bapak Ibu untuk mempertimbangkan di mana atau pada unsur yang mana Bapak Ibu merasa kuat sehingga persentasenya tinggikan. Kemudian di bawah bisa upload RPS serta tautan dokumen RPS-nya. Nah, di tautan dokumen ini perlu diperhatikan bahwa tautannya merupakan link penyimpanan, biasanya Google Drive, dan linknya itu tidak dikunci ya. Artinya pada saat asesor membuka nanti, asesor tidak perlu lagi meminta akses kepada Ibu karena linknya tadi terkunci gitu. Kemudian di persepsional diri ini adalah melakukan penilaian pada diri sendiri. Dan juga setelah itu nanti ada, setelah disimpan ini ada tampilan selanjutnya. Nah, nanti akan saya berikan contoh ketika ada dosen yang melakukan pengisian dan saya berikan tampilan. Dan insya Allah selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya tentang sertifikasi dosen. Semoga kita semua sehat, tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap berusaha untuk memberikan terbaik pada proses sertifikasi dosen ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup video kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silakan sekali lagi saya mengajak untuk subscribe channel saya supaya saya semakin semangat lagi untuk berbagi ke Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.